semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri di Junior Alino. Saya Yomanes Pamahu. Saya Diki Ramadhani. Saya Iwan Masaribu. Di video kali ini kami akan membahas beberapa materi, yaitu pembagian linear, postfix ke prefix, hashing dengan lipatan dan hitung menggunakan kiri serta baikan kiri, evaluasi menggunakan tumpukan serta contoh kasusnya, dan kelima genom short. Algoritma pembagian linear. Yang pertama, tentukan ukuran tabel hash. Yang kedua, tentukan fungsi hash. Yang ketiga, untuk setiap data sama dengan hitung alamat hash awal. Yang keempat, jika slot KI sudah terisi atau terjadi collision atau tabrakan, maka geser ke slot berikutnya. Yang kelima, simpan data pada slot kosong tersebut. Di sini saya mempunyai contoh kasus di mana ada rekaman data yaitu 23, 43, 53, dan 33 dengan kapasitas rekaman yaitu 10. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan fungsi hash atau mendapatkan hasil fungsi hash, di mana semua rekaman akan kita mode dengan kapasitas rekaman. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu mode atau modulus adalah sisa hasil bagi. Jadi teman-teman bisa langsung saja 23 dibagi 10 sama dengan 3. Atau dengan metode yang saya pakai, yaitu saya mencari berapa yang dikali 10 yang mendekati dengan jumlah rekaman. Contoh, situ ada 10 kali 2 sama dengan 20, mendekati 23 kan. 10 kali 2 sama dengan 20, jadi sisanya adalah 3. Jadi 23 mod 10 adalah 3. Begitupun yang lainnya. Setelah kita menentukan fungsi hash tersebut, langkah berikut yang harus kita lakukan adalah menyisipkan semua rekaman. Rekaman pertama yang akan kita sisipkan adalah 23. 23 berada pada alamat 3. Alamat 3 masih kosong, jadi kita langsung taruh saja. Rekaman yang berikutnya adalah 43. 43 berada pada alamat 3, tetapi alamat 3 sudah terisi oleh rekaman sebelumnya yaitu 23. Maka di algoritma bilang, jika terjadi tabrakan atau collision, solusi yang harus dilakukan adalah kita menggeser ke alamat yang berikutnya sampai menemukan alamat yang masih kosong. Maka kita geser ke alamat berikutnya yaitu 4. Alamat 4 masih kosong, jadi kita taruh 43 di alamat 4. Rekaman yang berikutnya adalah 53. 53 juga berada pada alamat 3, tetapi alamat 3 sudah terisi. Maka kita geser ke alamat berikutnya yaitu 4. Tetapi 4 juga sudah terisi. Maka kita geser ke alamat 5. Alamat 5 masih kosong, maka kita taruh rekaman 53 tersebut. Rekaman berikutnya adalah rekaman 33. Rekaman 33 berada juga di alamat 3. Tetapi alamat 3 sudah terisi. Maka kita geser ke alamat 4. Alamat 4 juga sudah terisi. Maka kita geser sampai menemukan alamat yang masih kosong, yaitu 6. Maka kita taruh rekaman 33 di alamat 6. Setelah kita melakukan penyisipan rekaman atau sudah menyisipkan semua rekaman tabel, maka langkah yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita menentukan rata-rata propnya. Tetapi sebelum menentukan rata-rata propnya, kita harus tahu dulu total prop dari masing-masing rekaman. Di tabel rekaman 23 mempunyai prop 0. Kenapa? Karena rekaman 23 langsung ditaruh tanpa adanya geseran atau langkah. Kemudian rekaman 43 mempunyai prop 1 karena dia digeser satu kali dari alamat 3 ke alamat 4. Sedangkan 53 mempunyai prop 2 dikarenakan dia bergeser 2 kali dari alamat 3 ke alamat 4 dan ke alamat 5. Kemudian rekaman 33 mempunyai prop 33 karena dia bergeser 3 kali, yaitu dari alamat 3, lalu ke alamat 4, lalu ke alamat 5, dan menetap di alamat 6. Ketika kita sudah mendapatkan prop masing-masing rekaman, langkah selanjutnya adalah kita menghitung semua prop tersebut dan mendapatkan hasil yaitu 6. Jadi total propnya adalah 6. Kemudian kita akan menentukan rata-rata propnya dengan rumus yaitu total prop dibagi dengan jumlah rekaman. Total propnya 6, sedangkan jumlah rekamannya 4. Jadi 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 sama dengan 2, maka prop rata-ratanya adalah 2. Maka disimpulkan bahwa rata-rata prop 2 untuk kasus ini adalah tidak baik. Kenapa? Karena tabel masih longgar, banyak alamat yang collision atau tabrakan, dan efisiensi hashing yang rendah. Algoritma postfix ke prefix. Pengerjaan postfix mencari operator dimulai dari operan terkiri sebagai berikut. Di sini ada contoh soal yaitu A, B, C, D kurang
bagi dengan kali. Di sini pertama A, kita mencari operator pertama yaitu kali, ambil dua operan sebelumnya yaitu C dan D, sehingga prefiksnya adalah kali CD. Terus yang kedua B, cari operator kedua yaitu bagi, ambil dua operan sebelumnya yaitu B dan kali CD, sehingga prefiksnya adalah bagi B kali CD. C, cari operator yang ketiga yaitu kurang, ambil dua operan sebelumnya A dan bagi B kali CD, sehingga prefiksnya adalah min A bagi B kali CD. Contoh kasus postfix ke prefix. Sini ada soalnya yaitu 2, 3, 4 min plus. A, cari operator ke1 yaitu plus, ambil operan sebelumnya itu 3 dan 4, sehingga prefiksnya adalah buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung. Kedua B, cari operator kedua yaitu min, ambil operan sisa 2 dan ambil operan sebelumnya itu buka kurung 3 min 4, sehingga prefiksnya adalah buka kurung A plus buka kurung lagi B plus C tutup kurung prefiksnya. Algoritma dari hashing menggunakan lipatan. Yang pertama, ambil kunci atau key yang akan di-hash. Kedua, bagi kunci menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Ketiga, jumlahkan semua bagian tersebut bisa menggunakan with carry dan without carry. Keempat, ambil beberapa digit terakhir dari hasil penjumlahan. Kelima, digit yang diambil menjadi alamat hash. Di sini, saya mempunyai contoh kasus di mana ada data NIP yaitu 789 445 678. Data NIP ini akan saya jadikan kunci untuk melakukan hashing menggunakan lipatan. Seperti teman-teman lihat tadi di algoritma, ketika kita sudah mendapatkan kunci, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita membagi atau memotong-motong menjadi beberapa bagian. Di sini saya akan membaginya menjadi 3 digit. Kenapa 3 digit? Karena data NIP tersebut berjumlah 9 digit. Maka hasil dari dibaginya menjadi 3 digit adalah 789 445 678. Setelah kita berhasil membaginya menjadi 3 digit, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan hashing menggunakan lipatan. Maka hasilnya akan seperti ini, 987 445 876, di mana digit yang pertama, angka yang pertama yaitu 7 akan berada pada akhir, angka yang kedua tetap, dan angka yang terakhir yaitu 9 akan berada di depan. Sedangkan digit yang di tengah akan tetap. Digit yang paling akhir sama seperti digit yang di awal, di mana angka 6 berada pada akhir, angka 7 tetap, dan 8 berada paling depan. Setelah kita berhasil mendapatkan hasil dari hashing menggunakan lipatan, langkah selanjutnya adalah kita akan menjumlahkannya. Menjumlahkannya bisa menggunakan 2 cara, yaitu with carry dan without carry. Yang pertama ada with carry. With carry adalah penjumlahan per kolom dengan membawa angka puluhan ke depan. Maksudnya apa sih teman-teman? Oke, pertama kita lihat, kita disuruh menjumlahkannya secara per kolom. Berarti kita mulai dari 7 tambah 5 tambah 6. Hasilnya adalah 18. Di algoritma, kita disuruh untuk mengambil angka yang paling kanan, yaitu berarti 8. Kita ambil 8 dan kita simpan 1 atau kita bawa 1 ke depan. Kolom yang kedua adalah 8 tambah 4 tambah 7. Hasilnya adalah 19. Tapi ingat, kita menggunakan carry. Berarti angka 1 atau angka sisa penjumlahan sebelumnya ditambahkan dengan kolom penjumlahan tersebut ini. Jadi hasilnya adalah 20. Kita ambil 0 dan kita simpan 2. Kolom yang berikut adalah 9 tambah 4 tambah 8. Hasilnya adalah 21 ditambah dengan sisa penjumlahan sebelumnya yaitu 2. Berarti hasilnya adalah 23. Kita ambil yang paling kanan yaitu 3
dan kita buang 2. Kemudian ada teknik yang kedua yaitu without carry atau penjumlahan per kolom dengan tidak atau tanpa membawa puluhan. Maksudnya apa? Kita lihat penjumlahan per kolom yang pertama yaitu 7 tambah 5 tambah 6. Hasilnya adalah 18, kita ambil 8, kita buang 1. Ini adalah without carry. Kita tidak menjumlahkan sisa hasil dari penjumlahan sebelumnya. Jadi kita langsung saja. Kolom yang berikutnya adalah 8 tambah 4 tambah 7. Hasilnya adalah 19. Kita ambil 9 dan buang 1. Kolom yang terakhir adalah 9 tambah 4 tambah 8. Hasilnya adalah 21. Kita ambil 1 dan buang 2. Algoritma evaluasi menggunakan tumpukan. Yang pertama, buat tumpukan kosong. Yang kedua, ulangi langkah berikut sampai elemen habis. Dan ambil elemen satu persatu dari aritmatik. Jika elemen itu adalah operan, masukkan ke dalam tumpukan. Dan jika operator, maka keluarkan 2 nilai teratas dari tumpukan. Lalu hitung dengan operator yang bersangkutan. Hasilnya dimasukkan ke dalam tumpukan. Bila elemen dari notasi tersebut habis, maka nilai yang tertinggal atau teratas adalah hasilnya. Oke, yang berikut contoh kasus yang pertama itu ada evaluasi nilai postfix menggunakan tumpukan, di mana kita rubah infix menjadi postfix, di mana infixnya itu 2 kurang 4 kali 3 tambah 1, dan kita rubah ke postfix jadinya 2, 4, 3 kali kurang 1 tambah. Di mana aturan untuk mengerjakan postfix ini kita evaluasi dari depan, dan juga postfix ini cara menghitungnya dari bawah ke atas sesuai dengan arah panah yang sudah ada di dalam slide. Jadi teman-teman boleh lihat di sini ada terdapat tumpukan A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian di dalamnya itu berisikan 4 kolom atau 4 tumpukan lagi karena ada 4 operan yaitu 2, 4, 3, dan 1. Kemudian mari kita mulai. Karena di sini yang mulai paling depan adalah 2, jadi kita masukkan pada kolom yang pertama, kolom A atau tumpukan A ini adalah 2. Kemudian kita masukkan ke yang B atau tumpukan B itu ada 4, jadi kita masukkan terlebih dahulu 2, kemudian kita tumpuk dengan 4 dari atas. Setelah itu kita lihat lagi pada tumpukan C, di mana kita masukkan 2, setelah itu ditumpuk dengan 4, kemudian lagi kita masukkan dan ditumpuk lagi di atas 4, itu ada 3. Nah, pada kolom D ini dia kali, jadi teman-teman lihat kita seperti aturannya tadi, cara menghitungnya dari bawah ke atas sesuai dengan arah panah, dimana kita menjumlahkan itu nilai paling atas dengan setelah nilai ke paling atas atau nomor 2 dari paling atas. Jadi di sini ada 4 dan 3, kemudian kita kalikan 4 kali 3 adalah 12. Kemudian pada tumpukan E di sini ada kurang, jadi kita dimana sudah tidak ada lagi tumpukan paling teratas itu adalah 12, jadi kita kurangkan 2 kurang 12 adalah minus 10. Kemudian kita lihat pada tumpukan F atau kolom F ini ada 1, kemudian kita isi dulu terlebih dahulu dengan minus 10 karena tadi nilai paling terakhir di kolom E itu adalah minus 10. Jadi kita masukkan dulu minus 10, setelah itu kita tumpuk dengan 1. Kemudian kita lihat pada bagian tumpukan G atau kolom G ini adalah hasil dari penjumlahan, karena terakhirnya postfix itu adalah tambah, maka kita tambahkan minus 10 ditambah dengan 1, hasilnya adalah minus 9. Nah, hasil dari evaluasi infix ke postfix menggunakan tumpukan adalah minus 9. Nah, contoh kasus yang berikut ada evaluasi nilai prefix menggunakan tumpukan. Soalnya masih sama, kita rubah dari infix ke prefix, sama seperti postfix, tapi di sini prefix itu dia punya operator di depan operan. Jadi infixnya masih sama, 2 kurang 4 kali 3 tambah 1, prefixnya tambah kurang 2 kali 4, 3, 1. Nah, prefix ini evaluasinya dimulai dari belakang. Dan juga prefix juga cara menghitung dari atas ke bawah sesuai dengan arah panah yang ada pada slide. Kemudian kita lihat di sini masih sama, ada tumpukan A sampai G. Kemudian kita lihat, kita masukkan yang pertama karena dievaluasi dari belakang. Jadi pada tumpukan A atau yang pertama ini kita masukkan 1. Setelah itu kita lihat tumpukan yang kedua itu B, tumpukan B itu ada 3. Kemudian kita masukkan 3, tumpuk di atas 1, kemudian kita lihat lagi tumpukan C, habis itu kita masukkan terlebih dahulu 1, setelah itu kita tumpuk dengan 3, kemudian kita masukkan lagi 4. Nah, setelah ditumpuk pada
tumpukan C kita masuk pada tumpukan D, di mana tumpukan D itu adalah kali. Jadi kita kalikan dari atas ke bawah sesuai dengan rumusnya, yaitu cara menghitung dari atas ke bawah sesuai dengan arah panah. Nah, berarti 4 kali 3, di mana itu 12. Kemudian kita lihat masukkan 1 terlebih dahulu di tumpukan D, setelah itu kita tumpuk dengan hasil dari 4 kali dengan 3. Kemudian kita lihat pada tumpukan E, yaitu kita masukkan 1 karena 1 belum dijumlahkan ataupun dikurangkan, belum. Jadi kita masukkan 1, setelah itu kita masukkan hasil dari 4 kali 3 tadi 12, kita tumpuk di atas 1, kemudian kita masukkan lagi 2, karena di situ pada tumpukan E itu ada 2, jadi kita masukkan 2 tumpuk di atas 12. Kemudian kita masuk ke tumpukan F, di mana itu pengurangan. Jadi kita lihat dia dikurangkan 2 dikurang dengan 12 karena nilai paling tinggi di dalam kolom atau tumpukan ini yang akan dikurangkan. Jadi 2 dikurang dengan 12 yaitu minus 10. Kemudian kita masukkan di sini juga terlebih dahulu 1, karena satunya belum diapa-apakan, belum dijumlahkan, maka kita timpa dengan hasil dari 2 kurang 12 minus 10. Jadi kemudian kita lihat pada tumpukan G, di sini ada tambah, jadi kita tambahkan minus 10 ditambah dengan 1. Jadi hasilnya minus 9. Oke. Di sini ada algoritma genom source. Yang pertama, kita mulai dari indeks pertama. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen sebelumnya, maka maju 1 langkah. Dan jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka tukar lalu mundur 1 langkah. Dan jika sudah di indeks 0, maju lagi, ulangi sampai indeks melewati elemen terakhir. Itu untuk algoritmanya. Kemudian ini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya ini saya ambil dari 13, 6, 10, 2, 11, 89, dan 100. Ini saya ambil secara acak. Jadi cara penyelesaiannya yaitu dari indeks 0 kita cek apakah lebih besar daripada indeks pertama. Jadi lebih besar indeks 0 ya, jadi kita tukar, pokoknya angka terkecil tuh sebelah kiri dan angka terbesar tuh di sebelah kanan di sini. Oke, tukar, kita lanjut. Sudah tukar, terus kita cek lagi dari angka indeks 0 ke indeks pertama. Kalau sudah masih lebih kecil dari sebelah kiri, jadi aman. Kemudian lanjut lagi, kita cek dari indeks pertama ke indeks kedua. Jadi ini indeks pertamanya lebih besar ya, jadi tukar lagi. Lanjut, sudah ditukar, kemudian cek ulang lagi dari indeks 0 ke indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga. Kalau dapat lebih besar, jadi kita tukar lagi sampai nanti, pokoknya sampai angka 2 nanti bisa sampai sini. Gimana caranya? Jadi kita tukar terus. Jadi kita fokusnya dari cek lagi tuh kalau semuanya sini sudah berurut. Kalau belum, baik kita tukar lagi, ketemu 10 lebih besar daripada 2, jadi kita tukar lagi. Nah, kemudian lanjut 6 lebih besar daripada 2, kita tukar lagi. Jadinya 2, 6, 10, 13. Ini kan nanti kedapatnya di 13 ini, jadi kita 13 ini tukar sama 11 gitu. Nah, jadi sudah terurut, dan hasilnya itu adalah contoh kasusnya tadi 13, 6, 10, 2, 11, 89, 100. Dan hasilnya 26, 10, 11, 13, 89, 100.